Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga kita semua sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, nama saya Ulfia, SEMSI. Saya adalah dosen tetap pada program studi akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Ramji Mekah. Pada kesempatan kali ini, saya membuat video untuk memenuhi persyaratan sertifikasi dosen pada tahun 2025. Yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT, khususnya di aspek pengajaran. Saya bergabung sebagai dosen tetap sejak tahun 2015. Beberapa mata kuliah yang saya ajarkan antara lain pengantar ekonomi makro, pengantar ekonomi mikro, statistika ekonomi, matematika ekonomi. Salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah pengantar ekonomi makro. Saya akan menjelaskan terkait teknik pengajaran pada mata kuliah yang saya ajarkan ini. Mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib yang diajarkan pada semester genap untuk prodi akuntansi pada strata 1 dengan bobot 3 SKS. Pada mata kuliah ini terdiri dari 16 pertemuan yang mencakup ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Mata kuliah ini disajikan dengan metode DIA, yaitu Delivery Interaction Assessment, dalam proses pembelajaran di kelas. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut tentang teknik pengajaran yang saya terapkan, izinkan saya terlebih dahulu memaparkan deskripsi mata kuliah pengantar ekonomi makro. Mata kuliah ini membahas tentang pemahaman dasar yang mengantarkan mahasiswa tingkat awal kepada pemahaman tentang teori ekonomi makro. Secara umum, mata kuliah ini membahas beberapa topik besar, yaitu konsep pendapatan nasional, konsumsi, tabungan, investasi, pertumbuhan ekonomi, uang dan lembaga keuangan, inflasi dan pengangguran, pertumbuhan ekonomi, dan serta kebijakan ekonomi makro. Capaian pembelajaran atau kemampuan yang diharapkan dari mata kuliah pengantar ekonomi makro ini adalah mahasiswa diharapkan mampu mendeskripsikan konsep dasar ekonomi makro, mampu menjelaskan konsep pendapatan nasional, mampu mendeskripsikan konsumsi dan tabungan, kemudian mampu menjelaskan investasi, mampu memahami keseimbangan dua sektor dan keseimbangan tiga sektor, menganalisis GNP keseimbangan pada perekonomian terbuka, mampu menjelaskan uang dan lembaga keuangan, mampu menganalisa pertumbuhan ekonomi, mampu menganalisa siklus bisnis, inflasi dan pengangguran, serta menganalisa kebijakan ekonomi makro. Selanjutnya, saya akan menyampaikan metode pembelajaran yang saya gunakan, yaitu delivery. Dalam mata kuliah ini, saya menyampaikan materi yang jelas dan sistematik. Pendekatan yang saya lakukan yaitu materi disampaikan melalui slide presentasi dan handout untuk memudahkan mahasiswa memahami materi yang diajarkan. Buku referensi yang saya gunakan pada mata kuliah ini yaitu ada beberapa, ada Makroekonomi Teori Pengantar yang merupakan karangan Sadono Sukirno, buku Makroekonomi edisi 10, edisi Bahasa Indonesia, karangan Doris Butch, dan Pengantar Ekonomi Makro, karangan Agus Wibowo, serta buku Economics, karangan Gregory Mankiw. 2. Interaction. Teknik ini menggambarkan bagaimana interaksi saya dengan mahasiswa saat melakukan perkuliahan. Mahasiswa diminta menyelesaikan studi kasus yang berkaitan dengan materi yang diajarkan serta melihat kemampuan mahasiswa dalam memahami materi yang telah diberikan. Mahasiswa juga difasilitasi WhatsApp Group sebagai sarana berdiskusi di luar kelas, sehingga mereka bisa berdiskusi atau bertanya secara langsung. Kemudian yang ketiga, assessment. Pada awal perkuliahan, saya menjelaskan kontrak perkuliahan yang disepakati bersama dengan mahasiswa. Sistem penilaian mata kuliah ini menggunakan indikator sebagai berikut, yaitu kehadiran sebesar 10%, tugas dan kuis sebesar 20%, kemudian ujian tengah semester sebesar 30%, dan ujian akhir semester sebesar 40%. Pada tahun 2004, saya terpilih menjadi dosen pendamping lapangan atau DPL pada program Wirausaha Merdeka yang diselenggarakan oleh Universitas Syah Kuala. Program ini memberikan saya banyak pengalaman dan pemahaman baru.
Program ini juga menjadikan rujukan dalam proses mengajar saya yang sesuai dengan bidang ilmu saya. Bukan hanya saya sebagai dosen yang mendampingi mahasiswa saja dalam program ini, para mahasiswa yang awalnya hanya mengikuti proses pembelajaran di kelas secara teori, yang telah diterima saat perkuliahan, para mahasiswa juga mendapatkan pengalaman belajar langsung dari pelaku-pelaku usaha yang telah memiliki pengalaman yang banyak, sehingga para mahasiswa dapat mengaplikasikan teori dalam praktek usaha ini dan dapat membentuk mental mereka menjadi mental usahawan muda. Baiklah, berikut ini saya akan menunjukkan cuplikan proses pembelajaran yang saya bawakan di kelas pada saat mata kuliah pengantar ekonomi makro. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik? Sehat? Alhamdulillah sehat ya. Senang sekali hari ini kita berjumpa kembali dengan mata kuliah pengantar ekonomi makro dengan saya Bu Ulfia. Ada yang belum kenal? Sudah ya? Oke. Nah, ini pertemuan kita yang kedua ya. Sebelum kita memulai perkuliahan, lebih bagusnya alangkah baiknya kita berdoa dulu supaya perkuliahan kita hari ini berjalan dengan berkah dan ilmunya bermanfaat. Oke, kepada adik-adik semua kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Selesai. Sebelum kita memulai lebih lanjut untuk materi kita hari ini, kita absen dulu dari mahasiswa teman-teman yang datang, ya, adik-adik yang datang. Sebentar ya, saya buka dulu. Baik, Habib, ada Habib? Oke, Habib hadir. Selanjutnya Nufus? Hadir. Ya, baik Nufus hadir. Farah, ada Farah? Hadir, Bu. Ya, terima kasih adik-adik. Nah, untuk pertemuan kita hari ini itu tentang pendapatan nasional. Sebelum kita masuk ke pendapatan nasional, pembahasan hari ini, akankah lebih baiknya kalau kita review sedikit materi yang minggu lalu? Nah, ada yang masih ingat? Masih ya? Atau udah lupa? Masih ya? Masih. Nah, yang kalian ingat deh, apa sih ilmu ekonomi? Saya, Bu. Ya, Husna, silakan. Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari bagaimana cara manusia menggunakan sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Oke deh, terima kasih kepada Husna tadi sudah menjawab apa itu ilmu ekonomi. Selanjutnya untuk masih review minggu lalu, ada yang masih ingat deh apa sih kira-kira perbedaan ekonomi mikro dan ekonomi makro? Saya Bu, saya jawabnya tentang makro. Makro ini dia analisisnya secara global dan menyeluruh. Dan terdapat beberapa lembaga yang terlibat yaitu pemerintah, bank, dan lembaga keuangan. Dan juga pihak yang melakukan ekspor dan impor. Baik, terima kasih sudah menjawab dek tentang makro. Selanjutnya ada yang bisa menjelaskan perbedaan untuk mikronya? Saya Bu. Ekonomi mikro adalah studi tentang unit terkecil ekonomi, yaitu individu, rumah tangga, dan perusahaan. Baik, terima kasih dek untuk review kita minggu lalu, review perbedaan dari makro dan mikro yang sudah dijawab sama teman-teman. Selanjutnya masih ada nggak review apa sih pembahasan kita minggu lalu apa aja gitu, resumenya apa aja? Ada lagi yang bisa menambahkan? Baik, saya Bu. Menurut saya masalah utama dalam perekonomian itu ada beberapa hal. Yang pertama, masalah pertumbuhan ekonomi, masalah ketidakstabilan kegiatan ekonomi, masalah pengangguran, masalah kenaikan harga-harga, dan masalah neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Sekian, terima kasih, Bu. Baik, Dek, terima kasih sudah menjawab resume kita minggu lalu. Nah, selanjutnya itu yang akan kita pelajari pertama sekali itu dari pendapatan nasional ini, tujuan dan manfaat mempelajari pendapatan nasional untuk apa? Seperti itu ya. Nah, tujuan untuk pendapatan nasional ini mengetahui kemampuan dan pemerataan perekonomian masyarakat dan negara. Kemudian memperoleh taksiran yang akurat tentang nilai barang dan jasa dalam 1 tahun tertentu. Kemudian membantu pemerintah dalam merencanakan
dan melaksanakan program pembangunan. Kemudian lagi tujuannya mengkaji dan mengendalikan faktor-faktor yang mempengaruhi perekonomian negara. Serta manfaat dari pendapatan nasional ini ya mengetahui struktur perekonomian negara itu agrariskah, industri atau jasa. Selanjutnya mengetahui pertumbuhan perekonomian negara dengan cara membandingkan pendapatan nasional dari waktu ke waktu. Yang ketiga, dari manfaat pendapatan nasional ini dapat membandingkan perekonomian antar daerah, dapat dijadikan dasar perbandingan dengan pendapatan lain negara lain, serta dapat membantu kebijakan pemerintah di bidang ekonomi. Nah, seperti itu ya, Dek, tujuan dan manfaatnya. Nah, jadi pendapatan nasional sendiri itu pendapatan yang diterima oleh suatu negara dalam 1 tahun yang diukur dengan nilai uang. Ya. Nah, selanjutnya ada beberapa perhitungan atau pendekatan yang melihat pendapatan nasional itu seperti apa. Yang pertama sekali ada production approach atau pendekatan produksi, di mana pendekatan produksi ini nilai barang dan jasa yang diproduksi di suatu negara dalam 1 tahun dengan cara menjumlahkan value added tiap proses produksi. Nah, berikut adik-adik bisa lihat formulanya ada apa aja ya, ada jumlah barang, pendapatan, ya bisa kalian lihat sendiri di depan ya. Selanjutnya 3 pendekatan juga, salah satunya expenditure approach atau pengeluaran. Ya, di sini jumlah pengeluaran secara nasional untuk membeli barang dan jasa yang dihasilkan dalam 1 tahun dengan cara menjumlahkan pengeluaran. Nah, di sini juga kalian bisa lihat deh keterangannya, formulanya seperti apa ya. Perhatikan di papan tulis. Nah, selanjutnya pendekatan income approach atau pendekatan pendapatan. Nah, di mana seluruh pendapatan yang diterima pemilik faktor produksi yang disumbangkan kepada rumah tangga produsen selama 1 tahun. Ya, kalian bisa juga melihatnya formulanya seperti apa. Nah, selanjutnya konsep pendapatan nasional. Nah, dalam konsep pendapatan nasional ada beberapa poin. Yang pertama, gross domestic product atau GDP. Nah, GDP ini seluruh barang dan jasa yang dihasilkan masyarakat termasuk warga negara asing dalam satu negara selama 1 tahun. Nah, selanjutnya ada GNP, seluruh barang dan jasa yang dihasilkan masyarakat dalam satu negara tidak termasuk warga negara, ditambah warga negara kita yang berada di luar negeri selama 1 tahun. Nah, GDP sendiri itu orang luar negeri yang orang asing atau orang asing yang ada di tempat kita atau di dalam negara kita itu masuk ke GDP. Sedangkan untuk GNP itu orang warga negara kita yang ada di luar negeri juga masuk dihitungnya ke luar negeri, tapi warga negara asingnya tidak dihitung lagi. Nah, kemudian ada net national product, yaitu di mana representation, penyusutan, replacement, penggantian barang modal. Selanjutnya ada net national income, itu dikurang dengan pajak yang tidak langsung. Selanjutnya ada personal income dan disposable income. Baik adik-adik, kemudian ada pendapatan nasional dalam perekonomian tertutup sederhana seperti seperti yang tertera di depan, di mana Y sama dengan C tambah S, atau Y sama dengan C tambah I. Ada yang tahu apa itu C? Ya, consumption. Kalau S apa? Ada yang tahu S itu apa? Saving. Ya. Kalau I itu apa I? Ya, investasi. Kalau pendapatan nasional, udah tahu ya. Nah, selanjutnya kalau konsumsi yang ada tertera di depan, itu bisa diuraikan juga, itu suatu kebutuhan kita terhadap pemenuhan kebutuhan. Ya. Nah, selanjutnya, besarnya pendapatan nasional dipengaruhi oleh sumber daya produksi, penggunaan teknologi, permodalan, stabilitas nasional, kebijakan pemerintah, itu ada kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Nah, sumber daya produksi itu apa aja yang ada di sekitar kita, sumber daya macam-macam ya, sumber daya. Kemudian ada penggunaan teknologi. Penggunaan teknologi ini seperti teknologi teknologi di tempat kita ada kafe yang menggunakan robot. Kalian pernah mengunjunginya?
Ya, ada yang pernah, ada yang belum. Nah, kalau yang pernah, kalian bisa lihat itu teknologi kita yang terbaru ya. Jadi tenaga manusia udah digantikan dengan teknologi robot. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian lagi permodalan, oke, itu berkaitan dengan investasi, ya, stabilitas nasional. Kita lihat ekonomi suatu negara itu stabil atau tidak, ya. Kemudian ada kebijakan pemerintah, ada fiskal dan moneter. Adik-adik paham apa itu kebijakan fiskal? Paham? Oke. Kebijakan fiskal itu berkaitan tentang apa? Ada yang masih ingat? Ya, berkaitan tentang pajak. Kalau kebijakan moneter berkaitan tentang apa, adik-adik? Kebijakan moneter berkaitan tentang keuangan, ya, di mana kebijakan fiskal itu yang membuat kebijakan pemerintah. Kalau kebijakan moneter yang membuat kebijakan itu Bank Indonesia. Nah, seperti itu ya. Nah, selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi, ya, di mana ada faktor internal dan faktor eksternalnya. Di sini kalian bisa lihat di depan, itu ada faktor internal, komposisi rumah tangga, kemudian ada MPC, marginal propensity to consume, ya, di mana ketika pendapatan kita bertambah, maka konsumsi kita akan bertambah. Nah, kalau misalnya kita pas awal-awal bekerja kita hanya mampu membeli sepeda motor, ketika pendapatan kita meningkat dan kita bekerja lebih giat, maka mungkin seseorang itu yang pertama menggunakan sepeda motor akan beralih menjadi menggunakan mobil. Dia udah sanggup membeli mobil. Nah, seperti itu. Kemudian ada selera, ada kebiasaan keluarga, dan besarnya pendapatan yang saya cerita tadi, ya. Kemudian lagi ada faktor eksternal, yaitu lingkungan tempat tinggal. Nah, lingkungan tempat tinggal kita mempengaruhi nggak gaya hidup kita? Ya, mempengaruhi kehidupan kita. Kalau lingkungan tempat tinggal kita itu orangnya semuanya sukses, kita juga kepingin sukses. Nah, seperti itu ya. Kemudian ada kebijakan pemerintah, harga-harga barang, budaya masyarakat, kemajuan iptek, dan pajak. Nah, seperti itu ya adik-adik ya. Nah, selanjutnya untuk faktor-faktor yang mempengaruhi tabungan dan investasi. Nah, untuk tabungan sendiri, pendapatan yang kita terima, ya, dari kita udah bekerja, kemudian udah menghasilkan sesuatu, yaitu gaji, honor, upah, menjadi pendapatan kita yang kita terima, dan dengan pendapatan ini kita akan melakukan saving setelah kita melakukan konsumsi. Nah, ada hasil sisa dari sisa dari konsumsi kita gunakan untuk saving atau marginal propensity to saving. Nah, kita menabung ini itu mempengaruhi pendapatan yang kita terima. Kalau pendapatan kita tinggi, maka saving kita akan lebih meningkat, akan lebih banyak. Kemudian lagi ada tingkat suku bunga. Nah, kalau kita akan menabung, kita pasti akan melihat kira-kira suku bunganya seperti apa. Ya, seperti itu. Nah, kemudian ada faktor eksternnya, itu tingkat suku bunga. Ini juga mempengaruhi, ya. Kemudian lagi permintaan efektif yang didukung daya beli masyarakat atau kita sebagai konsumen. Kemudian ada MEC, itu marginal efficiency of capital, itu kemampuan modal untuk menghasilkan sesuatu. Nah, selanjutnya ada income per kapita. Income per kapita ini pendapatan rata-rata penduduk suatu negara pada periode tertentu. Baik adik-adik, demikian pertemuan kita. Sebelum kita menutup pertemuan kita hari ini, kira-kira ada yang ingin bertanya? Saya, Bu. Apa perbedaan antara produk domestik bruto dan produk nasional bruto? Terima kasih. Baik, terima kasih Farah atas pertanyaannya. Kira-kira sebelum saya menjawab, ada yang bisa menjawab, memberi penjelasan? Silakan, siapa yang bisa? Saya, Bu. Saya akan menjawab perbedaan antara produk domestik bruto dan produk nasional bruto. Perbedaannya antara terletak pada lokasi kegiatan ekonomi dan kepemilikan faktor ekonomi. Di PDB itu mengukur seluruh nilai barang atau jasa yang diproduksi di dalam negeri, baik oleh warga negara maupun warga negara asing.
di produk nasional bruto ini mengukur seluruh nilai barang atau jasa yang dihasilkan oleh warga negara suatu negara baik di dalam maupun di luar negeri. Sekian jawaban saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Nufus sudah memberikan penjelasan, sangat bagus sekali. Berartinya saya anggap semuanya sudah paham ya dengan materi hari ini. Oke, baik. Nanti saya kasih tugas ya, ada tugas. Tugasnya nanti dikumpulkan ke email saya saja. Seperti itu ya adik-adik ya. Baiklah, demikianlah pertemuan kita hari ini. Insya Allah kita jumpa minggu depan. Ada pertemuan selanjutnya. Akhirul kalam, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.